Saya akan membahas mengenai makna dari Pancasila. Sila pertama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa. Kenapa sila ini diletakkan di urutan paling awal? Karena ketuhanan itu adalah sumber dari segala kehidupan di muka bumi, moralitas, dan tujuan hidup. Apalah artinya kehidupan jika manusianya tidak mempercayai adanya Tuhan? Pemilihan kata Esa bisa diartikan oleh masing-masing kepercayaan sesuai dengan mereka sendiri. Kalau dalam Islam, Esa itu berarti satu Tuhan. Kalau dalam agama Hindu dan Buddha, Esa itu menyatu. Kalau dalam Kristen, Esa diartikan kesatuan. Jadi betul-betul klop untuk semua kepercayaan yang ada di negara Indonesia. Luar biasa bukan? Kemudian pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa harus di urutan sila yang kedua? Jadi begini ya, dari Tuhan langsung kita berbicara tentang manusianya. Manusianya kalau mau adil dan beradab, ya harus dekat sama Tuhannya dong. Makanya sila kedua mesti berada dekat dengan sila yang pertama. Manusianya akan jadi adil dan beradab dikarenakan sudah dekat dengan Tuhannya. Kalau merasa dekat dengan Tuhan tapi tidak punya rasa adil dan beradab, maka berarti ada yang salah pada hal ini. Nah, kalau sudah adil dan beradab, maka kita bisa berbicara mengenai sila nomor 3, yaitu persatuan Indonesia. Jika masih tidak adanya keadilan dan tidak terdapatnya peradaban, maka bagaimana mungkin bisa menyatukan kepentingan masing-masing suku, agama, golongan, dan pulau-pulau yang begitu banyak terdapat di negara Indonesia? Oke? Kenapa sila persatuan Indonesia berada di nomor 3? Posisinya di tengah-tengah, di antara dua sila di atasnya dan dua sila di bawahnya. Karena sila ini punya makna menyatukan Pancasila, dikarenakan posisi urutannya berada di tengah-tengah. Kalau tidak adanya suatu persatuan Indonesia, ya tidak ada negara Indonesia kan? Menurut saya, persatuan Indonesia ini luar biasa. Dari sini kita akan masuk kepada sila keempat, yaitu demokrasi versi Indonesia. Yaitu kayakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dengan kata lain, demokrasi tidak mengenyampingkan nilai-nilai luhur kita. Karena jika kita melihat leluhur bangsa kita terdahulu, mereka itu welcome dan terbuka bagi semua bangsa lain, asal jangan sampai mengganggu kedaulatan. Benar ya? Jadi yang ada di Indonesia itu sebenarnya bukanlah kelompok ini dan juga kelompok itu, bukanlah kelompok suku A dan kelompok suku B, atau agama A dan agama B, bukan etnis ini ataupun etnis itu, serta lain sebagainya. Yang ada adalah dua pembedaan kriteria: orang-orang yang berniat membangun memajukan Indonesia, dan golongan orang-orang yang merusak dan mengganggu, merongrong, serta memecah belah Indonesia. Jangan sampai kita menjadi bagian dari kelompok ini ya, saudara-saudaraku. Sekarang kita mulai masuk kepada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa ditaruh di posisi sila urutan yang kelima? Karena ini adalah merupakan tujuan hakiki dari kehidupan berbangsa dan bertanah air. Supaya kita semua merasakan keadilan sosial yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Inilah yang menjadi tujuan dari Indonesia. Kita harus betul-betul menjaga keutuhan Pancasila antara sila ke-1 dengan sila yang kelima. Karena yang membuat Indonesia ini aman sentosa adalah kekompakan penduduknya yang beragam suku bangsa dan agama. Kemajemukan yang ada dan kelanggengan Indonesia harus dijaga. Karena hal ini tidak datang dengan sendirinya. Harus dibangun dan dijaga oleh kita bersama sebagai warga negara. Masing-masing dari kita mesti memahami Pancasila dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Saya Letnan Kolonel Maridin Edi Effendi.